Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam serial pembacaan buku Dahsyatnya Hari Kiamat karya Imam Ibnu Katsir. Kita memasuki pembahasan banyaknya para pendusta atau dajjal merupakan pendahuluan sebelum kemunculan dajjal. Isyarat kenabian bahwa menjelang kiamat akan muncul para pendusta yang mengaku nabi. Muslim meriwayatkan dari hadis Syu'bah dan lainnya dari Samak dari Jabir bin Samroh, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan ada para pendusta menjelang kiamat. Jabir berkata, berhati-hatilah terhadap mereka. Imam Ahmad berkata, Musa menceritakan kepada kami, Ibnu Lahiyah mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bahwa ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, menjelang kiamat akan ada para pendusta, di antaranya penguasa Yamamah, penguasa San'a al-Ansi, penguasa Himyar, dan kemudian Dajjal. Ia merupakan fitnah terbesar. Jabir berkata, beberapa orang sahabatku mengatakan bahwa ada sekitar 30 pendusta. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini sendirian. Di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan dari Abu Al-Yaman, dari Syu'aib, dari Abu Az-Zanad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai dibangkitkan Dajjal, para pendusta yang berjumlah sekitar 30 orang. Semuanya mengklaim sebagai utusan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Ia menyebutkan hadis panjang ini secara lengkap. Dalam Sahih Muslim dari hadis Malik, dari Abu Az-Zanad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai dibangkitkan Dajjal, para pendusta yang berjumlah sekitar 30 orang. Semuanya mengklaim dirinya utusan Allah. Hadis riwayat Muslim. Muhammad bin Rafi menuturkan kepada kami, Abdul Razak mengabarkan kepada kami, Muammar menceritakan kepada kami dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad dengan hadis seperti itu. Hanya saja beliau bersabda dibangkitkan. Imam Ahmad berkata, Muhammad bin Ja'far menuturkan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, aku mendengar Al-Ala bin Abdurrahman menuturkan dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad. Beliau bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai muncul Dajjal sebanyak 30 pendusta, yang semuanya mengklaim bahwa dirinya utusan Allah. Harta melimpah ruah, fitnah muncul, dan al-haraj serta al-maraj atau huru-hara. Seseorang bertanya, apa al-haraj itu? Beliau bersabda, pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan. Sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Ahmad. Ahmad meriwayatkan hadis ini sendirian. Hadis ini berdasarkan syarat Muslim. Abu Dawud telah meriwayatkan hadis ini dari Al-Qanabi, dari Ad-Darurdi, dari Al-A'la dengan redaksi seperti di atas. Dari hadis Muhammad bin Amru, dari Al-Qamah, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai muncul 30 dajjal pendusta. Semuanya mendustakan Allah dan Rasulullah. Hadis riwayat Abu Dawud. Imam Ahmad berkata, Yahya bin Auf menceritakan bahwa jelas menuturkan kepada kami dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad seraya bersabda, menjelang kiamat akan ada sekitar 30 dajjal pendusta. Semuanya mengatakan aku adalah Nabi. Hadis riwayat Ahmad. Isnad hadis ini Jayyid Hasan. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini sendirian. Imam Ahmad berkata, Hasan bin Musa menuturkan kepada kami, Ibnu Lahiyah mengabarkan kepada kami, Salamah bin Amir menceritakan kepada kami dari Abu Utsman al-Asbahi. Ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda, akan ada di tengah-tengah umatku para dajjal pendusta. Mereka mendatangi kalian dengan membawa bid'ah dalam perkataan yang belum pernah kalian dengar. Demikian juga nenek moyang kalian. Karena itu, jauhilah mereka. Jangan sampai mereka memperdayai kalian. Hadis riwayat Ahmad. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari hadis Abu Qalabah, dari Abu Asma, dari Sauban bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya di tengah-tengah umatku akan ada para dajjal pendusta, semuanya mengaku sebagai nabi. Padahal aku ini penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Hadis riwayat Muslim. Lanjutan hadis dengan selengkapnya. Imam Ahmad berkata, Abu Al-Walid menceritakan kepada kami, Abdullah bin Iyad bin Laqib menuturkan kepada kami, Abar mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin An'am atau Nuaim al-A'roji. Abu Al-Walid ragu-ragu. Ia berkata, seseorang bertanya kepada Ibnu Umar mengenai nikah mut'ah.
dan saat itu aku berada di sisinya. Maksudnya mut'ah dengan perempuan. Ibnu Umar menjawab, demi Allah, kami pada masa Rasulullah SAW bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat zina. Ia lalu berkata, demi Allah, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, menjelang kiamat nanti pasti akan muncul Al-Masih Ad-Dajjal dan 30 pendusta atau lebih. Hadis riwayat Ahmad. Isyarat kenabian bahwa di tengah-tengah umat Islam ada para penyeru ke neraka. At-Tabrani meriwayatkan hadis dari Mu'arraq al-Ijli dari Ibnu Umar dengan hadis serupa. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini sendirian. Al-Hafiz Abu Ya'la berkata, Wasil bin Abdul A'la menuturkan kepada kami. Ibnu Fudail menceritakan kepada kami dari Laith, dari Sa'id bin Amir, dari Ibnu Umar, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di tengah-tengah umatku ada 70.000 penyeru. Sesungguhnya di tengah-tengah umatku ada 70 lebih penyeru. Semuanya menyeru ke neraka. Andaikan aku mau, aku akan memberitahukan kepada kalian nama-nama dan kabilah-kabilahnya. Isnad hadis ini tidak ada masalah. Ibnu Majah meriwayatkan hadis dengan redaksi seperti itu mengenai menghirup dan minum dengan tangan. Al-Hafiz Abu Ya'la berkata bahwa Abu Quraib menuturkan kepada kami, Muhammad bin Hasan al-Asadi menceritakan kepada kami dari Harun bin Saleh al-Hamadani, dari Al-Haris bin Abdurrahman, dari Abu al-Jalasi, ia berkata, aku mendengar Ali berkata kepada Abdullah bin Sabah, celakalah engkau, demi Allah, aku akan memberitahukan sesuatu yang aku sembunyikan dari manusia. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya ada 30 pendusta menjelang kiamat, dan engkau salah seorang dari mereka. Ia juga meriwayatkan hadis ini dari Abu Bakrah bin Abi Syaibah, dari Muhammad bin Husain dengan redaksi seperti itu. Abu Ya'la berkata, Zuhra menuturkan kepada kami dari Jarir, dari Lais, dari Bashar, dari Anas bahwa Rasulullah bersabda, sebelum Dajjal akan ada 70 lebih Dajjal. Hadis ini mengandung keanehan, sedangkan yang paling terpercaya ada dalam As-Sihah. Wallahu alam. Imam Ahmad berkata, Abdul Razak menuturkan kepada kami, Muammar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Tolha bin Abdullah, dari Auf, dari Abu Bakar. Ia berkata, banyak orang membicarakan Musailamah sebelum Rasulullah SAW membicarakan sesuatu mengenai dirinya. Lantas beliau berkhutbah, amma ba'du, mengenai penjelasan orang yang banyak kalian bicarakan ini, sesungguhnya ia satu dari 30 pendusta yang akan keluar menjelang kiamat. Sesungguhnya tidak ada satupun negara kecuali akan dimasuki Dajjal. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Hajjat, dari Al-Laits bin Sa'ad, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Tolha bin Abdullah bin Auf, dari Iyad bin Nafi, dari Abu Bakrah, lalu ia menyebutkannya yang di dalamnya beliau bersabda, sesungguhnya ia satu dari 30 pendusta yang keluar sebelum Dajjal. Sesungguhnya tidak ada satupun negeri kecuali akan dimasuki Dajjal, kecuali Madinah. Saat itu di setiap jalan menuju Madinah ada 2 malaikat yang menahan Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini sendirian. Imam Ahmad berkata, Abu Ja'far al-Madayini, yaitu Muhammad bin Ja'far, menuturkan kepada kami, Ibad bin Iram mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Al-Munkadir, dari Anas bin Malik, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya sebelum Dajjal ada tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Orang jujur didustakan, dan seorang pendusta dibenarkan. Orang yang amanah dikhianati, dan pengkhianat diberi amanah. Serta Ar-Ruwaibidah berbicara. Beliau ditanya, apa Ar-Ruwaibidah itu? Beliau bersabda, orang fasik yang berbicara mengenai urusan umum. Hadis riwayat Ahmad. Isnad hadis ini hasan dan kuat. Imam Ahmad meriwayatkan hadis di atas sendirian. Pendapat mengenai hadis Dajjal dan beberapa asar mengenai Ibnu Soyad. Muslim berkata, Harmalah bin Yahya bin Abdullah bin Harmalah bin Imran At-Tajibi mengabarkan kepadaku. Ibnu Wahab menuturkan kepadaku, Yunus menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab, bahwa Salim bin Abdullah mengabarkan kepadanya bahwa Abdullah bin Umar menuturkan kepadanya bahwa Umar bin Al-Khattab berangkat bersama Rasulullah dalam sebuah rombongan menuju Ibnu Soyad, sampai beliau menemukannya sedang bermain bersama anak-anak kecil di istana Bani Mawalah.
Saat itu Ibnu Sayyad hampir mencapai balik. Ia tidak merasakan kehadiran Rasulullah SAW sampai beliau menepuk punggungnya dengan tangan. Lantas beliau bersabda kepada Ibnu Sayyad, "Apakah engkau bersaksi bahwa aku ini utusan Allah?" Ibnu Sayyad memandang beliau lalu berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau utusan orang-orang buta huruf." Ibnu Sayyad meneruskan perkataannya, "Apakah engkau bersaksi bahwa aku ini utusan Allah?" Rasulullah menjawab, "Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Beliau meneruskan sabdanya kepada Ibnu Sayyad, "Apa yang engkau lihat?" Ibnu Sayyad menjawab, "Aku didatangi orang jujur dan pendusta." Beliau bersabda lagi kepada Ibnu Sayyad, "Urusanmu kacau balau, sesungguhnya aku telah menyembunyikan sesuatu." Ibnu Sayyad berujar, "Itu asap." Beliau bersabda, "Celakalah engkau tidak akan melampaui takdirmu." Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku memenggal lehernya?" Beliau menjawab, "Jika memang ia Dajjal, engkau tidak akan mampu melawannya. Jika bukan dirinya, tidak ada kebaikan bagimu membunuhnya." Salim bin Abdullah berkata, "Aku pernah mendengar Abdullah bin Umar mengatakan, setelah itu Rasulullah SAW bersama Ubay bin Ka'ab berangkat menuju kebun kurma yang terdapat Ibnu Sayyad di sana. Setibanya Rasulullah di sana, beliau segera berlindung dengan batang pohon kurma, sehingga beliau dapat mendengar sesuatu dari Ibnu Sayyad sebelum ia sendiri melihatnya. Rasulullah melihat Ibnu Sayyad sedang berbaring di dalam kain beludu sambil qomat kamit. Tidak lama kemudian, ibunya melihat Rasulullah berlindung dengan batang pohon kurma. Ia pun berkata kepada anaknya, "Wahai Sof," yaitu nama Ibnu Sayyad, "ini Muhammad." Serta-merta Ibnu Sayyad bangkit. Rasulullah bersabda, "Andaikan ibunya membiarkannya, niscaya ia akan menjelaskan." Salim berkata, Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah berdiri di tengah-tengah manusia lalu memuji Allah sebagaimana kelayakannya, lalu menyebutkan perihal Dajjal seraya bersabda, "Sesungguhnya aku mengingatkan kalian, tidaklah seorang nabi itu kecuali telah memberi peringatan kepada kaumnya. Nuh telah memberi peringatan kepada kaumnya. Hanya saja aku mengatakan kepada kalian sesuatu yang tidak seorang nabi pun mengatakannya kepada kaumnya. Ketahuilah, Dajjal itu buta mata sebelahnya. Sesungguhnya Allah tidak buta." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Shihab berkata, Umar bin Thabit al-Ansari mengabarkan kepadaku bahwa beberapa orang sahabat Rasulullah menuturkan kepadanya bahwasanya suatu hari Rasulullah SAW bersabda untuk mengingatkan manusia perihal Dajjal. Sesungguhnya di antara kedua mata Dajjal tertulis kata kafir yang bisa dibaca oleh orang yang tidak menyukai perbuatannya dan dapat dibaca oleh setiap orang mukmin. Beliau meneruskan, "Ketahuilah, seseorang dari kalian tidak akan melihat Tuhannya sampai meninggal dunia." Hadis riwayat Muslim. Asal hadis ini dalam Al-Bukhari dari hadis Az-Zuhri dari Salim dari ayahnya dengan redaksi seperti itu. Peringatan Rasulullah SAW mengenai Dajjal dan beberapa sifatnya. Muslim juga meriwayatkan dari hadis Ubaidillah dari Nafi dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW menyebutkan perihal Dajjal di tengah-tengah manusia. Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak buta sebelah matanya. Ketahuilah, sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah mata kanannya, seakan-akan matanya buah anggur yang mengapung." Hadis riwayat Muslim. Riwayat Muslim dari hadis Syu'bah dari Qatadah dari Anas, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Setiap nabi pasti sudah memperingatkan kaumnya mengenai si buta sebelah matanya lagi pendusta. Ketahuilah, sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah matanya, sedangkan Tuhan kalian tidak buta sebelah matanya. Di antara kedua mata Dajjal tertulis kata, terdapat tulisan kafir." Hadis riwayat Muslim. Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis tersebut dari hadis Syu'bah dengan redaksi serupa. Muslim berkata, Zuhair bin Harb menuturkan kepadaku, Utsman menceritakan kepada kami, Abdul Waris mengabarkan kepada kami dari Syu'aib bin Al-Habab. Dari Anas, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Dajjal bermata datar, di antara kedua matanya terdapat tulisan kafir." Lalu beliau mengejanya, Kaf, Fa, Ro. Tulisan itu dapat dibaca oleh setiap orang muslim. Hadis riwayat Muslim. Hadis Muslim dari hadis Al-A'mash dari Syafiq dan Huzaifah, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Sungguh aku tahu apa yang dibawa oleh Dajjal. Ia membawa dua sungai yang mengalir, satunya seperti air putih dan lainnya seperti api yang menyala-nyala. Jika seseorang menemukannya, hendaknya ia mendatangi sungai yang dilihatnya neraka, lalu memejamkan matanya, menundukkan kepala dan meminumnya. Sesungguhnya itu air dingin. Sesungguhnya Dajjal bermata datar, di atas matanya
ada selaput keras, dan di antara kedua matanya ada tulisan kafir. Tulisan itu bisa dibaca oleh setiap mukmin yang bisa menulis ataupun tidak. Hadis riwayat Muslim.